Mari puji Tuhan. Shalom Tuhan. Shalom. Udah ngantuk kalian ini? Shalom. Shalom. Ini masih 20% ini. Shalom. Yang di atas shalom. Ya, puji Tuhan ya, puji. Kita bisa ada di ibadah ini bukan karena kuat kita, tapi karena kerinduan kita bahwa kita tahu kita diberkati Tuhan. 2023 tentunya kemana-mana. Kalau tahun yang lalu kita juga buat demikian, karena kita tahu tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. 2024 gelap, kita tidak ada yang tahu apa yang ada di sana. 2023 kita bisa lewati. 2024 juga Tuhan menyertai. Amin ya. Sebenarnya gunakan ruang ini saat ini bukan untuk tidur, tetapi sungguh-sungguh memikirkan apa yang menjadi suara Roh Kudus, supaya kita diberkati Tuhan. Kita bersama dengan Pak Mayor Jenderal Marinir Purnawirawan Pak Sturman Panjaitan hadir di sini. Saya pun tidak tahu hadir beliau, tapi hadir ya, puji Tuhan. Kita beribadah, ada uangnya dia bisa ke sana, bisa kemari. Tapi kalau dia datang di ibadah ini juga memberikan kita sukacita. Sukacita kalian? Sukacita. Bilang sukacita, bukan amin. Sukacita. Sukacita. Nah, jadi itu karena beliau ini, saya mau katakan nggak mungkin setingkat lah di atas menteri. Ya, kalau kemarin di Surabaya dihadiri Pak Jokowi, sekarang dihadiri anggota DPR. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau bisa nanti kalian bisa jadi anggota DPR, 20 di sidang anggota DPR RI, nama Tuhan dimuliakan. Amin ya. Amin nih. Dari aminmu itu kan gak percaya kalian kan? Kalian pikir hanya ngomong aja saya di situ, tapi memang saya berdoa. Saya tidak pernah berdoa supaya gubernur yang sana bertobat datang sini. Tapi saya berdoa Tuhan pakai saya untuk membentuk generasi Batam Kota ini bisa jadi gubernur, bisa jadi menteri, bisa jadi legislatif. Enggak ada gunanya saya jadi gembala. Hanya mengumpul-ngumpul kolektif dan ini. Tapi saya jadi gembala membentuk generasi umat Tuhan ini menjadi orang-orang yang memberkati negeri ini, bangsa ini. Makanya ikuti firman Tuhan. Sebab memang bangsa Israel dipilih oleh Tuhan. Bukan semata begitu aja, memberkati dunia. Amin. 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 Masih jalan ininya, masih jalan. Apa udah ngantuk? Amin. Amin. Masih jam 10 ini. Sementara kita sudah janji pulang jam 3 pagi. Amin ya. Iya. Kami selalu berterima kasih kepada Tuhan Pak Jenderal. Memang demikian ini kultur kami. Selalu mengakhiri tahun dan membuka tahun di rumah Tuhan ini. Selalu kami adakan itu karena kami tahu ya semua kehidupan ini dari apapun terjadi 2024, kalau kami sudah mulai dari Tuhan, tetap Tuhan menjadi akhir kehidupan kami. Amin ya. Itu sebabnya kita tidak perlu ragu dengan penyertaan Tuhan. Mari dengan tidak berlama-lama kita berada di tengah jam 10 lewat 20 menit ya. Ya, kita upayakan secepat mungkin supaya kita nanti pas selesai dalam perjamuan suci kita diberkati Tuhan. Kita baca dalam Mazmur 105. Terima kasih buat kesaksian yang sudah disaksikan. Terima kasih buat kita semua. Mari siapkan dirimu, jangan bergerak lagi kemana-kemana, supaya jangan sia-sia engkau tidak tidur di sini. Kita baca dalam Mazmur 105 ayat 1, ayat 6, kemudian 7 sampai 11. Saya lewati ayat 2 sampai 5. Ayat 1, ayat 6, kemudian sampai ayat yang ke-11. Saya baca dulu ayat pertama, nanti Bapak Sasmin baca ayat 6, kemudian kita respon surya. Ayat 7 dibaca umat Tuhan, nanti gantian dengan Sasmin. Saya baca ayat pertama mulai. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa.
Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Kita semuanya 7, 3, 2 ya. Dialah Tuhan Allah kita Terus di seluruh bumi, berlaku penghukumannya. Sasmin. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Kita semua Yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Sasmin. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Saya Israel. sendiri firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Firman Allah dalam Mazmur ini, sekali ini saya bikin temanya, Allah setia atas janjinya. Allah setia dalam janjinya. Seluruh Mazmur ini berisikan begitu banyak penderitaan perjalanan yang dialami oleh umat Tuhan. Tetapi di tengah perjalanan yang begitu banyak bertubi-tubi permasalahan itu, ternyata Allah selalu ada di sana. Sehingga Dia mau mengajar kita dalam menutup dan membuka tahun perjalanan kita ke depan dengan melihat konsep berpikir Allah dari Alkitab. Karena kita ini rupa dan teladan Allah, cara berpikir kita cara berpikir Allah. Karakter kita karakter Allah. Dan langkah yang kita tuju kepada kehendak dan visi Allah. Selalu saya ucapkan ini, visi Allah bukan berarti kita harus pendeta semua. Kita harus memberkati dunia ini. Amin umat Tuhan. Amin. Visi Allah, gereja harus menghukum iblis. Iblis yang sudah membuat manusia menderita ribuan tahun, diinginkan oleh Allah supaya gereja sendiri harus remukkan kepalanya. Allah tidak terima itu. Manusia harus dikalahkan oleh iblis. Sehingga Dia bikin perjanjian dalam Kejadian pasal 3. Bahwa kamu harus diremukkan oleh keturunan perempuan ini. Gereja. Yang bolak-balik saya katakan nasib iblis di tangan gereja. Artinya nasibmu tidak di tangan iblis. Amin. Amin. Amin umat Tuhan. Amin. Bangga kalian sebagai orang Kristen. Nasibmu tidak di tangan iblis. Nasibmu tidak di tangan penyakit. Nasibmu tidak di tangan kemelaratan. Nasibmu tidak di tangan kemiskinan. Nasibmu tidak terlunta-lunta. Tapi nasibmu di tangan Tuhan. Amin. Buka pikiranmu. Nasib iblis di tangan gereja. Itu yang ditekankan oleh kekristenan ini. Itu sebabnya dia mau gereja itu gagal. Supaya dia bebas dari kehancuran. Kemudian nasib manusia ini juga ditentukan gereja. Kemudian nasib dunia ditentukan gereja. Makanya bangga Paulus menjadi gereja Tuhan. Hal-hal ini tidak dipahami oleh banyak Kristen, sehingga kekristenan itu tidak memiliki kualitas dan tidak memiliki bobot. Sehingga dianggap kekristenan ini ya gitu aja bagian dari agama. Sebab Yesus bukan tokoh agama, bukan pembuat agama. Manusia banyak tokoh agama dan itu bagus. Yesus bukan tokoh agama. Dia Tuhan. Dia pencipta segala yang ada. Sehingga dalam pasal ini ditulis oleh pemazmur, bersyukurlah kepada Tuhan. Tampilkan tulisan saya. Firman Tuhan, oh sudah ditampilkan dari tadi ya. Untuk multimedia ini kan gitu. Saya rindu soalnya mereka satu-satu. Jadi jangan kayak begini langsung kayak koran. Saya tidak tahu kalian multimedia belajar tahun depan. Jadi berbaris keluar gitu. Sehingga diikuti oleh pikiran kita kan. Sehingga ada ketertarikan dengan telinga dan visual mendorong kita lebih banyak mengerti firman Tuhan. Tapi tidak mengapa.
Firman Tuhan mengajar kita dalam pasal ini untuk senantiasa bersyukur dan tetap percaya. Dan tetap percaya. Itu dikatakan dalam ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan. Saya lompat ayat 6. Hai anak cucu Abraham, hamba-hambanya. Amin umat Tuhan. Amin umat Tuhan. Amin. Dikatakan Paulus dalam Galatia, kita ini menjadi anak-anak Abraham oleh karena Kristus. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Kapan? Di tangan yang bertubi-tubi. Di tengah persoalan yang sepertinya tidak ada akhirnya. Dan sepertinya berakumulasi makin banyak dan tapi menjawab itu bersyukurlah kepada Tuhan. Nanti cara bersyukur akan saya tunjukkan. Saya coba dengan cepat. Kenapa harus bersyukur? Sebab mengetahui bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah dalam pengetahuan dan rencana Allah. Amin umat Tuhan. Itu dulu. Amin umat Tuhan. Amin. Bisa engkau jawab dengan baik, amin. Amin. Surah amin, supaya jangan ngantuk. Ini udah jam tidur. Kalau engkau ngantuk, katakan amin Tuhan. Sebab mengetahui bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah dalam pengetahuan Tuhan. Itu perlu selalu ingat. Sudah dalam pengetahuan Tuhan dan dalam rencana Allah. Sehingga kalau kita tahu itu, ya sudah. Kita bersyukur. Apapun itu. Bertubi-tubi bahkan belum selesai sampai saat ini. Tapi ingatlah baik-baik. Apa sih tujuan pencobaan yang bertubi-tubi? Apa sih yang disasar oleh Allah? Sehingga pencobaan ini bertubi-tubi tidak pernah berhenti. Itu akan kita lihat tujuannya, yaitu coba tampilkan nomor 12 PowerPoint saya. Nomor 12 ya, saya lompat-lompat supaya kita bisa lebih cepat. Coba baca 42. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus. Ulangi sekali lagi. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang Nah, ini lihat. kudus. Kita lupa firman Tuhan yang kita dengarkan selama 1 tahun. Tapi Tuhan tidak pernah lupa dengan firman yang disampaikannya. Dia ingat akan firman-Nya. Kemudian baca terus. Akan Abraham hambanya. Dia ingat janji-janjinya kepada Abraham. Itu masalahnya. Dia ingat. Terus baca. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan. Ya. Dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Terus. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa. Sehingga mereka memiliki hasil jeripaya suku-suku bangsa. Ya. Agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya. Dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Haleluya. Nah, itu dia. Bersoraklah dan muliakan. Jadi apa? Semua pencobaan yang bertubi-tubi sebenarnya tidak membuat menjadi negatif umat Tuhan. Justru kita lihat di sana menyatakan dia senantiasa hadir. Catat ya. Dalam setiap pencobaan untuk menyatakan bahwa dia tidak pernah tinggalkan kita. Amin ya. Sebab kalau tidak ada pencobaan kita akan tinggalkan Tuhan. Tapi begitu ada pencobaan kita akan cari pertolongan. Sebab tidak ada yang bisa menolong. Saya mau tanya umat, tidak ada yang bisa menolong saya dan saudaraku semua. Amin. Amin. Amin umat Tuhan. Suami nggak bisa menolong, istri tidak bisa menolong. Satu-satunya yang bisa tolong hanya Allah. Dia sudah tahu manusia berdosa ini. Kalau dibiarkan dan terus mengalami kenikmatan daging, dia akan lupa Tuhan. Sehingga diizinkan itu terus pencobaan datang. Tujuannya supaya umat Tuhan belajar, mengetahui
bahwa Tuhan senantiasa hadir. Bahwa Tuhan senantiasa hadir. Sebab kalau saya tunjukkan ya, saya mau cepat saja. Wujud kesetiaan Tuhan nomor 7. Bahwa dia senantiasa hadir. Itu ada dalam 105 ayat 12-15. Ini pertama. Ya. Coba baca ini. 3, 2, iya. Saat masih kecil dan lemah, Allah menjaga dan Nah membela. ini tuh. Waktu Abraham masih kecil dan lemah, cuma dia dengan Sarah. Bagaikan orang terlunta-lunta di tanah perjanjian. Tapi Tuhan selalu jaga. Coba baca ayat yang ke-12. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, Tidak seberapa, terus. sedikit saja, Ya. dan mereka orang-orang Nah, sudah asing di demikian, sana. sedikit saja orang asing di sana. Kemudian lanjut. Dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang Nah itu lain. kan Abraham mengembara dari sana ke sedikit. Ketika saya memulai bersama dengan istri pelayannya mengembara kan. Dari ruko yang satu ke ruko yang lain. Dari sini ke sana, dari situ ke sana. Tapi lihat, saat kecil dan lemah, ingat baik-baik. Kalau saya berani mengatakan, umat Tuhan berani mengatakan, kami kecil dan lemah. Buktikan bahwa engkau Kristen. Tidak perlu engkau jadi peminta-minta, jadi gelandangan. Hanya karena engkau kecil dan lemah. Saya harus katakan nih. Tidak perlu engkau katakan kepada orang lain, saya kecil, saya lemah. Tuhan tidak mau itu. Tuhan kita besar. Amin. Tuhan kita besar. Haleluya. Tidak boleh itu. Engkau dan saya tidak dididik Tuhan saat lemah, kecil, tak berdaya, taruh kurang makan. Saat masih kecil dan lemah, Allah menjaga dan membela. Amin umat Tuhan. Amin. Salam umat Tuhan. Salam. Pegang ini. Kalau memang engkau merasa kecil, dan memang kecil, Allah menjaga dan membela. Begitu Abraham. Dari suatu bangsa ke bangsa yang lain. Diusir sana, diusir sini. Tapi apa dikatakan? Terus baca. Dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Bayangin ini. Tuh. Nomor 8 ya tampilkan ya. Saat mengembara dari satu bangsa ke bangsa yang lain. Dari satu kerajaan ke kerajaan yang lain. Tidak dibiarkan diperas. Amin umat Tuhan. Amin umat Tuhan. Amin. Coba kau punya iman. Tidak mungkin engkau diperas. Kalau engkau memang anak muda, engkau sekolah, tersendiri, kurang makan, ingat baik-baik. Buktikan engkau Kristen. Saya dan saudaraku mau diberangkatkan Tuhan 2024. Tuhan katakan tidak dibiarkan diperas oleh siapapun. Banyak waktu itu mau memeras Abraham. Tapi enggak dibiarkan Tuhan. Apa dikatakan? Raja-raja dihukumnya oleh karena Siapa mereka. yang menyentuh Abraham dihukum. Siapa yang mencoba mengganggu dia dipukul oleh Tuhan. Begitu juga perjalananmu di tahun ke depan umat Tuhan. Kalau sempat engkau betul Kristen, betul hidup di dalam firman Allah, ibadahmu benar, sempat diperas orang, Tuhan akan membela. Tetapi kalau engkau tidak betul, disuruh Tuhan malah engkau diperas. Dipukul, bayangin raja dengan orang kecil, raja pun dihadapi oleh Tuhan. Sebab terlalu besar Allah Abraham itu, amin. Amin. Allahmu itu besar. Amin umat Tuhan. Amin. Allahmu itu besar, amin. Maka jangan minder engkau jadi Kristen. Saya kadang-kadang heran juga, jadi Kristen kok jadi begini. Itu tidak dibiarkan diperas oleh siapapun. Lanjut terus. Jangan mengusik. Malah dikatakan oleh Tuhan kepada raja-raja, kepada bangsa-bangsa. Jangan mengusik siapa?
orang-orang yang kuurapi. Katakan haleluya. Saya mau tanya, kalian diurapi Tuhan gak? Siapa yang berani mengatakan dia diurapi Tuhan? Coba angkat tangan. Tentunya saya duluan. Berpikir kita kan. Ada yang begini setengah tiang ini kan. Karena kita enggak. Coba siapa yang berani bahwa engkau diurapi Tuhan? Coba. Jadi apa yang kau harapkan? Jadi peraslah kau besok. Apa sih diurapi Tuhan itu? Disahkan menjadi milik kesayangannya. Amin. Amin umat Tuhan. Ditebus oleh darah Yesus. Ditebus oleh kasih. Itu dulu, betul enggak kita ini diurapi oleh Tuhan? Itu yang perlu kita pikir. Makanya umat Tuhan, jangan usah pikirkan masalah ini, masalah itu, dan segala macam. Banyak masalah di dunia ini. Tanya dirimu, engkau diurapi Tuhan atau? Kalau engkau diurapi Tuhan, sudah. Tuhan bilang, jangan mengusik orang-orang yang, apa dikatakan? Yang kuurapi terus. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi. Jangan berbuat jahat kepada nabi-nabi. Jadi persoalannya di dalam diri kita. Melangkahlah di 2024. Engkau katakan, saya kecil, saya pegawai kecil, saya istri yang lemah, segala macam. Biar suamimu besar dan pemarah. Kalau engkau diurapi Tuhan, engkau nggak bisa dijamah. Tetapi kalau memang gak ada urapan Tuhan, ya enggak. Suami-suami juga kalau betul engkau diurapi Tuhan, enggak usah takut. Maka ini yang perlu kita urus. Jalani 2024, tetapkan, urapi saya Tuhan. Coba kita bernyanyi dulu, urapilah kami. Ayo nada, cepat, C. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Saya rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di hidup ini. Itu aja. Jadi umat Tuhan, GBT Batam Kota, gak usah kau urus. Mau apa kayak tahun depan, pastikan engkau diurapi Tuhan, itu aja sih. Kalau engkau pikirkan nanti masalah ini masalah, bisa mati berdiri kita. Kadang-kala kita kan bikin susah kita kan. Yang diminta Tuhan kepada kita masalah kecil aja. Jaga dirimu. Amin. Amin umat Tuhan. Jaga doamu. Jaga pelayananmu. Selesai. Ada yang mengusik sekuat apapun dikatakan, jangan usik orang yang kurang. Jangan berbuat jahat terhadap orang. Nabi itu apa? Yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu aja sampaikan. Apapun profesi, Tuhan pasti bela engkau tahun mendatang. Amin. Amin. Katakan amin. Amin. Itu aja. Berdoa. Lihat dalam Ulangan pasal 7. Ya cepat ya. Ini kita harus cepat itu. Sudah ada dentuman di situ. Ya. Ulangan pasal 7 ayat 17. Ayat 17. Ya. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu. Dengar ini. Engkau berkata dalam hatimu 2024 banyak musuhku, banyak masalah, banyak. Nggak mampu saya. Ulangi sekali lagi. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu. Ya. Bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku. Ya, lawan terlalu banyak. Saya dihadang di sana, dihadang di sini. Saya diancam di sana, diancam di sini. Tapi apa kata Tuhan? Bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Nggak mungkin bisa saya lawan keadaan ini. Dengar lo firman Tuhan umat Tuhan. Saya bukan sedang berkhotbah. Ada firman Tuhan datang di telingamu.
Ulangi sekali lagi. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, Ya. bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, Ya. bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Apa dikatakan? Jangan takut karena banyak Goliat. Ada nyanyian mengatakan, janganlah kau lihat apa? Loh, Batam Kota ini. Coba, mana singer ini? Jangan kalian pototi saya, langsung ambil. Itu tugasmu. Janganlah kau lihat akan besar bebanmu, janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu. Jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu, letakkan semua di bawah kakinya. Coba itu aja. Itu loh bro. Nggak usah lihat banyak musuhku, banyak ini menjungkir balikan saya. Bukan di situ urusannya itu. Biar sedunia mau menjungkir balikan kehidupanmu. Selama engkau ada di dalam Tuhan tetap aman. Amin. Amin umat Tuhan. Amin. Selamat di tangan Yesus. Bukannya Udah cukup. Saya senang. Selamat di tangan Yesus. Udah berapa itu? Ayat 18 Om. Ayat 21. Janganlah gemetar karena mereka. Karena kamu lihat terlalu banyak musuh, banyak masalah. Ini itu. Memang kalau kita ukur dari kekuatan kita, pasti kita kalah. Tapi Tuhan yang ada dalam dirimu, jauh lebih besar dari semuanya itu. Amin ya. Kalau engkau tidak punya iman begitu, jangan katakan Kristen. Saya pun pendeta. Kalau saya tidak punya iman begitu, nggak usah saya berkhotbah. Ulangi sekali lagi. Janganlah gemetar karena mereka. Jangan gemetar karena mereka. Kenapa? Sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Haleluya, amin ya. Itu kan perintah ketika bangsa jalan, nggak usah takut. Saya menyertai. Asal perjalananmu memang karena kita ini sedang melakukan amanat agung. Pergilah, aku akan menyertai engkau apa? Senantiasa. Jadikan semua bangsa muridku. Dari profesi apapun, perkenalkan Yesus. Dari caramu berbicara, berkomunikasi, kerja dan segala macam, perkenalkan Yesus. Itu amanat agung. Kalau itu kita kerjakan tahun 2024, ingatlah baik-baik. Aku akan menyertai engkau kapan? Senantiasa. Tetapi kalau kita bekerja dengan kekuatan kita, hanya untuk tujuan kita, hanya untuk kebanggaan kita, bukan untuk amanat agung, siaplah. Akan menjadi gagal. Ada 21, ulangi sekali. Janganlah gemetar karena mereka. Jangan, terus. Sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Amin umat Tuhan. Amin. Tuhan Allahmu ada di dalam dirimu. Amin. Banggalah engkau punya nikah orang Kristen. Tuhan ada bersama dengan engkau. Selalu saya katakan, jangan satu tetes pun air matamu menetes hanya gara-gara dunia ini. Meneteslah air matamu karena kau melihat kemurahan Tuhan. Terlalu besar kasihmu. Malu air mata itu. Sedikit-sedikit menangis. Hanya karena dunia ini. Menangislah karena Tuhan itu baik. Amin. Amin. Baru betul itu. Sengsaraku apa? Sengsaraku apa itu? Terus? Kau tampung. Terus?
Ya. Namun betul ya, saat lemah Tuhan sertai. Makanya bersyukurlah kepada Tuhan. Itu bagian pertama, saat kecil, lemah, Allah menjaga dan apa? Membela. Dari kontrakan sini ke kontrakan sana, semua kita kontrak rumah di Batam ini. Ingatlah baik-baik. Kalau engkau ada di dalam Tuhan, Tuhan membela. Amin ya? Amin. Amin sama Tuhan. Katakan dulu amin. Amin. Pindah dari sana, pindah dari sini. Dari Batu Haji ke Batu apa lagi? Batu Batam, dari Batu Batam ke Batu apa lagi? Dari batu ini ke batu apa lagi? Segala batu dijalani. Tapi ingatlah baik-baik. Kalau Tuhan menyertai bersamamu, Tuhan pasti beri kemenangan. Amin ya? Amin. Itu yang pertama kecil. Apalagi saat menghadapi resesi ekonomi dunia, dibela oleh Tuhan. Itu ayat 16 sampai 22, Mazmur 105. Coba ayat 16, bagaimana? Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu, Ya. dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, Apa yang dibuat Tuhan? diutusnyalah seorang mendahului mereka. Ya. Yusuf yang dijual menjadi Coba lihat. budak. Kadang-kala kan kita tidak tahu tuh lihat. Semua ayat-ayat yang kita baca ini, wujud Tuhan itu senantiasa menyertai. Amin ya. Saat resesi dunia waktu itu, di mana Yakub dengan semua keturunannya habis, nggak bisa lagi. Tapi heran, sebelum itu terjadi, Tuhan sudah utus siapa? Yusuf. Itu makanya pemuda-pemudi yang kau sedang diutus oleh Tuhan. Jadilah pemuda-pemudi yang betul-betul utusan Tuhan. Engkau kuliah yang betul. Banyak penderitaan yang kau alami, terima dengan baik. Jangan jadi narkobaan, jangan jadi ngaur. Diutus ini. Jadi begitu loh umat Tuhan. Diutus banyak, diutus Tuhan. Makanya kita berdoa untuk bangsa kita sebentar mau apa ini? Pemilihan ini kan? Kita berdoa supaya yang diutus Tuhan menolong pekerjaan Tuhan ini. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Mudah-mudahan engkau diutus Tuhan. Sadari bahwa engkau diutus Tuhan. Hanya kita kurang mengerti firman aja. Makanya kalau engkau bisa kuliah, katakan, saya sedang diutus Tuhan. Bagaimana keadaan Yusuf waktu dia diutus? Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu. Nah itu makanya anak-anak kuliah jangan dikira susah kali kurang aja ini. Taunya pak. Yusuf ketika diutus, bayangkan kakinya diikat. Sangat direndahkan dia. Cuman sedihnya memang anak-anak muda kita sekarang ini, dia nggak tahu dia kuliah, dia sekolah, dia kerja, dia nggak tahu dia sedang diutus Tuhan. Sadarilah pemuda-pemudi, apapun pekerjaanmu atau engkau sekolah dimanapun engkau ada sekarang, engkau sedang diutus Tuhan di sana. Amin. Loh, amin. 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 Engkau jadi istri, engkau diutus Tuhan di situ, mendampingi suamimu. Engkau jadi apa? Engkau diutus Tuhan di situ. Coba cara berpikir kita itu berpikir Kristen gitu loh. Saya bisa di sini, saya diutus Tuhan. Saya kerja di sini, saya diutus Tuhan. Saya sekolah di sana, saya diutus Tuhan. Kalau kita sadar kita diutus Tuhan, tidak pernah gentar menghadapi tantangan dan ujian. Bayangin Yusuf. Sampai dikatakan kakinya dijepit. Gak bisa kemana-mana. Dia difitnah, dia segala macam dialami. Dipenjarakan, dia tidak berbuat jahat. Tapi Tuhan tidak tinggal diam, amin ya. Saya akan dorong para pemuda-pemudi ini. Engkau sedang diutus Tuhan. Jadilah utusan yang benar. Sekolah-sekolah yang betul tentunya belajar yang baik, disiplin. Jangan main HP aja kerjaan. Jangan membuang-buang waktu tentunya. Nikah-nikah juga begitu. Engkau kerja di mana? Di pabrik. Engkau diutus Tuhan di situ. Jangan dikira yang diutus Tuhan itu harus full time jadi pendeta. Itu suatu kekristenan yang terlalu
Dangkal itu. Kalau pendeta ini diutus Tuhan. Jadi orang Kristen yang kerja di gorong-gorong sana apa enggak diutus Tuhan? Jadilah utusan-utusan Tuhan. Apalagi kita di kabar mempelai ini. Kita selalu bernyanyi, jadikan hidupku apa? Allah, pikirkan lu itu umat Tuhan. Yusuf diutus, dijual jadi budak. Mendahului ini, ada rencana besar. Ingatlah baik-baik umat Tuhan. 2024 ada rencana besar di pundak kita. Amin. Amin. Menolong bangsa ini, katakan amin. Maka tolonglah dengan doa. Baca terus. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu. Ya. Lehernya masuk ke dalam besi. Yang itu makanya kalau engkau utusan itu apapun profesimu, apa yang kau ribut sekarang, mau jadi apa? Jangan pikir terus makan di Starbucks, ngopi-ngopi, repot kalau begitu. Kalau kita mau berjuang, berjuanglah dengan betul. Amin ya? Amin ini. Ya dicekek ya biarin. Layani Tuhan dengan baik. Bayangin Yusuf ini. Karena kita tahu ada visi dan misi Allah. Terus? Sampai saat firman-Nya sudah genap. Sampai waktunya sudah ditetapkan Tuhan. Terus? Dan janji Tuhan membenarkannya. Ya, terus baca akhirnya gimana? Raja menyuruh melepaskannya. Haleluya, di situ Tuhan itu. Kalau sudah Yusuf, apa sih kenapa Yusuf sampai begitu? Digempit kakinya supaya jangan cengeng. Supaya jangan mudah menyerah. Supaya jangan sedikit-sedikit mau murtad. Mentalnya dididik luar biasa. Pemuda Kristen jangan mental tempe dong. Bagaimana mental tempe ini? Hah? Gimana mental tempe ini? Jangan ya. Yang ini pemuda kok. Baru sedikit masalah. Jangan ya. Lebih banyak berseru kepada Tuhan. Amin. Saya sakit. Apa engkau di situ? Katakan Tuhan, engkau utus saya di sini. Engkau harus jadi pemenang di sana. Siapa yang kuliah di sini? Coba angkat tangan. Saya mau berdoa. Yang masih kuliah, angkat tangan. Kok cuma 5 orang? Yang lain ini apa semua nih? Wali kota. Mana yang masih kuliah? Jangan cengeng ya. Amin ya. Ya terima kasih Tuhan. Jangan cengeng. Banyak yang kau disiksa di sana. Katakan, saya diutus Tuhan. Akhir daripada semua ini jadi lebih dari pemenang. Amin ya. Amin ini. Itu namanya baru pemuda yang dididik oleh Tuhan. Gak boleh lu jadi Kristen cengeng. Lanjut terus. Raja menyuruh melepaskannya. Akhirnya dia, lihat Tuhan perintahkan, lepaskan itu Yusuf. Sudah selesai. Dia mau hebat sekarang. Baca terus. Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Ya terus. Dijadikannya dia tuan atas istananya. Tidak selamanya dia terikat. Tapi sekarang tampil gilang gemilang. Amin ya. Amin umat Tuhan. Itu makanya bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Jangan putus saja. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan stres. Ada umat Tuhan ini stres pun bangga. Udah stres saya balik dibilang. Udah stres saya. Belum apa-apa. Apalagi pendeta lagi. Yang gitu ya. Belum apa-apa. Ini Yusuf ini terus. Dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Terus. Untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya. Akhirnya Yusuf lihat. Dia bisa mengatur nasib Mesir. Diatur nasib ini, diatur nasib ini. Akhirnya bangsa Israel pindah ke tanah Gosen. Amin. Amin umat Tuhan. Masih bangun kalian, amin. Itulah Kristen. Akhirnya dia bisa memerintahkan Firaun. Terus dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. akhirnya dia mendominasi. Itu wujud kesetiaan Tuhan. Ingat baik-baik. Sebelum kita masuk dalam masalah, sudah ada yang diutus Tuhan di depan. Haleluya, amin ya. Amin. Maka sokong itu. Menghadapi resesi,
Kemudian menghadapi apa lagi? Dalam saat berada di Mesir, ayat 23 sampai 36. Ketika mulai mereka setelah berhasil dibenci, baca ya ayat 23. Demikianlah Israel datang ke Mesir, dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Bagaimana jadinya? Tuhan membuat umatnya sangat subur. Sangat makmur, amin ya. Salam Tuhan. Itulah berkatmu. Di tengah keadaan tidak nyaman, tapi engkau makmur. Dan ini harus menjadi pengalaman kita di 2024. Di tengah semuanya sedang tidak nyaman, tapi engkau makmur. Sebagai orang asing di tanah Ham, Tuhan membuat umatnya sangat subur terus. Dan menjadikannya lebih kuat daripada para Hanya lawannya. lebih kuat tuh. Setelah begitu diapain? Terus. Diubahnya hati mereka untuk membenci Dan umatnya. gitu kan. Waktu masih kecil mulai diikat kakinya. Dilecehkan. Setelah besar, iri. Itu aja diterima. Begini loh umat Tuhan, kalau engkau diiri orang, itu bukan perkara yang langsung merasa sakit. Wajar itu. Oh engkau dilihat punya prestasi, orang lain iri. Kalau orang lain iri sama kita, wajar loh itu. Amin ya. Wajar enggak? Yang enggak wajar itu kita iri melihat orang lain maju. Ada Kristen itu senang melihat orang susah. Atau susah melihat orang kalau senang. Di mana kalian? Apa kalian senang melihat orang susah? Ya. Atau susah melihat orang senang? Jadi bagaimana kita nih? Hah? Senang selalu senang? Coba lihat tuh. Ada Kristen ini apa? Susah melihat orang? Ada lagi yang lain bagaimana? Senang melihat orang? Susah. Kita ini apa? Senang selalu senang. Kita ini apa? Susah kalau orang tidak dipakai Tuhan, amin. Susah kalau orang tidak maju. Susah kalau orang tidak kaya. Saya pun begitu, kalau saya lihat umat Tuhan gak kaya, loh, kok gak kaya ini orang? Betul ini. Aduh Tuhan, kok susah kalau saya orang sakit, susah saya. Kalau saya sakit gak susah, biarin aja lah. Tapi kalau saya lihat, aduh, gimana caranya ini? Nah, akhirnya mereka dibenci, diiri di sana. Tapi apa pembelaan Tuhan? Coba baca ayat yang ke-26. Diutusnya Musa hambanya, Ya, dan Harun yang telah dipilihnya. selalu gitu. Makanya umat Tuhan, pikirkan bagus-bagus ini. Jadilah menjadi utusan-utusan Tuhan. Haleluya, amin ya. Mulai pemuda-pemudi, nikah-nikah. Engkau sedang diutus oleh Tuhan. Ayo mau diutus. Banyak tantangan, emang begitu. Tapi ingatlah baik-baik. Katakan kepada Tuhan, Tuhan engkau yang mengutus saya. Amin ya. Tuhan pasti tolong. Apa saya katakan? Apa saya katakan? Tuhan pasti tolong. Lebih kencang, apa saya katakan? Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Kalau memang betul-betul engkau diutus oleh Tuhan, jangan diutus oleh yang lain. Tuhan pasti tolong. Diutusnya Musa, diutusnya Harun. Sehingga itu tugas kita. Untuk melihat Tuhan senantiasa bekerja. Dan yang terakhir, bukan terakhir firman Tuhan mau ditutup. Ayat 37. Itu diklik nomor 11. Saat di perjalanan padang gurun, mereka keluarkan apa yang dibuat Tuhan. Nggak usah dibaca lagi. Satu, baca 3-2 ya. Disiapkan awan dan tiang api. Apalagi? Disiapkan mana. Terus. Disiapkan minuman melalui gunung. Coba lihat, Tuhan selalu ada. Saat kecil, Tuhan menjaga. Amin ya. Saat kelaparan, Tuhan mempersiapkan, ada utusan. Saat mulai dibenci, sudah ada disiapkan Tuhan. Sudah disiapkan Tuhan. Solusi bagi kita.
Saat keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, Tuhan sudah siapkan mana, sudah disiapkan air, sudah disiapkan di sana minuman, sudah Tuhan siapkan. Tadi kita bernyanyi, kalau Yesus jadi kepala, apa dikatakan? Kalau Yesus jadi kepala, semua apa? Membuat dia jadi kepala. Sehingga itu sebabnya dikatakan bersyukurlah sama Tuhan. Apa dikatakan Paulus? Sebab apa maksud daripada persoalan-persoalan bertubi-tubi? Untuk menyatakan Allah hadir. Ingat ini malam ini umat Tuhan. Jadi begitu nanti banyak masalahmu di tahun 2024, ingat baik-baik. Bukan Tuhan meninggalkan engkau. Bukan Tuhan membiarkan keluargamu. Tuhan tidak sedang mentelantarkan kita, tapi Dia hadir. Amin ya. Terus apa sikap kita? Itu ayat 45 sudah kita baca tadi. Agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya. Sebab sudah dikatakan pada ayat yang ke-8, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman Tuhan yang kita dengarkan sejak kita jadi Kristen, semua itu diingat oleh Tuhan. Saudara lupa, saya lupa, tapi Tuhan. Firman yang diperintahkannya sampai kepada 1000 angkatan. Firman Tuhan berlaku terus, berlaku kekal. Dia selalu akan menyertai engkau sampai Dia datang kedua kali. Amin ya. Apa firman-Nya? Apa janjinya? Kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Nanti di akhir firman Allah, apa itu tanah Kanaan? Itu maksud daripada datangnya persoalan bertubi-tubi ini untuk mengkaderisasi, untuk membentuk, untuk mengolah kehidupanmu. Itu dikatakan Paulus loh. Apa statement Paulus? Roma pasal 8 tentang pencobaan yang bertubi-tubi. Coba baca ayat 28. Roma pasal 8. Ayat 28. Ya. Kita tahu sekarang apa? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Katakan amin. Ini. Baca sekarang 3-2 ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tujuannya apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Itu maksud perjalanan ini. Ingatlah baik-baik. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Makanya berani Tuhan mengatakan dalam Ulangan pasal 7. Kalau engkau lihat musuhmu banyak, kau usah takut. Saya ada bersama dengan engkau, kata Tuhan. Amin ya. GPT Patam Kota ini baik-baik. Kalau betul engkau bertobat, kalau betul engkau ada di dalam Tuhan, ingatlah, jalani aja 2024. Banyak masalah, banyak persoalan. Satu hal yang kau ingat, Tuhan ada bersama dengan kita. Amin ya. Amin. Amin ini. Makanya kita bernyanyi, Tuhan harus serta saya, kalau tidak ku sesat. Sama-sama dengan Tuhan, barulah aku tepat dan mabit. Saihut tonoku Yesus olo aku lu kalian bahasa Indonesia saja. Allah turut bekerja sama. Katakan amin. Amin. Coba bahasa daerah. Iko Yesus dudung aku sahat guli rapon Yesus boy halumu suinaro. Angkat tanganmu. Lebih kencang lagi. Tuhan Yesus dong aku Lebih keras lagi.
Oloha. Itu dia. Katakan amin. Amin. Itu dia. Takut apa? Ingat baik-baik. Tuhan menyertai. Amin ya. Amin. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Maka jangan negatif pikiran. Jangan ada kebencian dalam dirimu. Ya sudah. Tuhan pasti turut bekerja. Hadapi dengan baik-baik. Gak usah urus yang lain. Tolong saya Tuhan. Itu yang pertama. Tujuan daripada banyak pencobaan bertubi-tubi. Untuk menyatakan Allah turut bekerja dalam segala perkara. Yang kedua 29, baca terus. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, Kita yang sudah dipilih, keturunan Abraham, keturunan Yakub, yang ditebus oleh darah Yesus, Tuhan telah pilih jauh sebelum dunia dibentuk. Tujuannya apa? mereka juga ditentukannya dari semula. Sudah ditentukan dari semula. Apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran Jadi rupanya anaknya. pencobaan tantangan itu ya kita menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Mampu menghadapi tantangan dan menang. Dikader oleh Roh Kudus. Tujuannya tantangan itu untuk merubah kita menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi sama seperti Yesus. Supaya Yesus yang sudah mendahului lewati tantangan dan dia menang. Akhirnya dia menjadi anak sulung. Di antara banyak saudara. Itu tujuannya. Jadi yang pertama tadi Allah turut bekerja. Yang kedua supaya karakter kita matang. Tidak mudah sakit hati. Tidak mudah cemberut. Tidak mudah murtad. Tidak mudah meninggalkan Tuhan. Tidak mudah meninggalkan keluarga. Tidak mudah lari dari kebenaran firman Tuhan. Tapi menjadi firm dia. Menjadi anak Tuhan yang memiliki kualitas iman. Tujuannya apa? Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, Ya, mereka itu juga dipanggilnya. dipanggil terus. Dan mereka yang dipanggilnya, Ya, mereka itu juga dibenarkannya. ya terus. Dan mereka yang dibenarkannya, Ya. mereka itu juga dimuliakannya. Nah itu lihat ya. Ini Tuhan turut bekerja sama. Dia ada di sana. Diizinkan semua dinamika bertubi-tubi segala macam supaya karakter kita berubah. Tidak mudah sakit hati, tidak mudah dendam, tidak mudah melakukan ini dan itu. Menjadi sama dengan Tuhan Yesus penuh kasih, menjadi orang yang tahan dalam segala benturan-benturan oleh karena kasih Tuhan yang akhirnya akan dimuliakan oleh Allah. Amin ya. Amin. Coba ini yang ketiga ini. Ini baca ini 3, 2 ya. Nah itu. Kalau kita sudah memahami ini, ingatlah baik-baik. Tidak perlu engkau bingung dengan keadaan ini. Tidak perlu engkau gamang dengan keadaan ini. 2024 di genggaman tangan. Berangkatlah dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan menjadi Kristen yang cengeng. Jangan mudah sakit hati. Jangan menyimpan. Kalau Tuhan izinkan sampai saya sakit Yusuf, Tuhan izinkan Yesus sampai disalibkan, Tuhan tidak pernah masa bodoh, amin ya. Tuhan tidak pernah tutup mata, haleluya, amin. Amin. Dia lihat semuanya perjalanan. Engkau tidak akan dibiarkan menjadi kehidupan yang dipermalukan, sebab Tuhan ada dalam dirimu. Kalau engkau sadari Tuhan ada dalam dirimu, masa sih dipermalukan? Sebagai istri engkau, sebagai suami, sebagai pemuda, sebagai nikah, apapun profesimu, tidak mungkin engkau dipermalukan oleh Tuhan. Ada Allah yang bertanggung jawab, telah mengutus engkau ada di sana. Ingat baik-baik, kalau Tuhan utus saya jadi hamba Tuhan, ada Tuhan bertanggung jawab. Dia yang mengutus saya jadi gembala, dia yang mengutus saya jadi hamba Tuhan, dia pasti bertanggung jawab. Dia tidak akan mempermalukan saya. Kalau Tuhan utus kau jadi istri, Tuhan itu bukan engkau.
Maka jangan hansip yang membuat engkau jadi istri, betul ya? Apalagi penduduk. Jadilah istri karena Tuhan yang menentukan engkau jadi istri di sana. Haleluya, amin. Tuhan utus engkau ke sana. Tuhan utus engkau jadi suami. Tuhan utus engkau. Ingat baik-baik. Kalau engkau diutus oleh Tuhan, tidak mungkin Tuhan terlantarkan kehidupan. Tapi tujuannya lihat, untuk menyatakan dia hadir. Yang kedua, membentuk kehidupan menjadi serupa dengan dia. Dan yang ketiga, supaya layak dimuliakan bersama dengan Kristus. Amin ya. Amin. Sebab apa? Nomor 15, Mazmur 158, sifat Allah dalam seluruh janjinya yang diucapkannya, ia ingat. Perhatikan baik-baik. Dia selalu ingat. Ingat ya, ibu-ibu yang kau dimarahi suami, ditelantarkan suami, itu anak-anak yang kau mungkin dilupakan, suami juga dilupakan sama istri, itu sedikit juga istri melupakan suami, ditelantarkan. Ditelantarkan istri. Istrinya kecilnya, gak sampai 1,5 meter. Tapi galaknya bukan main. Tapi di Batam Kota kayaknya gak ada itu ya. Ada ya? Semua istri sini istri baik-baik. Amin cuma satu orang. Semua di sini istri yang baik-baik. Berapa yang bilang amin? Sifat Allah janjinya yang diucapkannya apa di sini? Dia ingat. Yesus ingatmu, ingat padamu. Yesus ingatmu, Ingat padamu. terus Engkau sendiri, janganlah takut. kuat. Yesus ingatmu, ingat padamu. Amin Pak Tuhan. Amin Pak Tuhan. Bangsa Israel pernah katakan, ada Tuhan udah lupakan saya. Coba lihat Yesaya pasal 49. Yesaya pasal 49. Ayat 14. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan Itu kan? aku. Kalau ada masalah, oh, Tuhan tinggalkan saya, Tuhan tidak adil. Padahal saya beribadah, saya melayani, saya ini, saya bisa aja kita tuduh. Sion berkata, jemaat Batam Kota berkata, seringkali berkata demikian. Menuduh Tuhan, sepertinya mentelantarkan engkau. Tapi ingat baik-baik, apa kata firman ini? Baca. Sion berkata, Ya. Tuhan telah meninggalkan aku. Terus. Dan Tuhanku telah melepaskan Nah aku. itulah kata-kata Kristus. Apa jawaban Tuhan? Baca. Dapatkah seorang perempuan akan bayinya, Tuhan bisa. Engkau lihat seorang perempuan meninggalkan bayinya terus. sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, Terus. sekalipun dia melupakannya? Kalaupun ada seorang ibu melupakan anak yang lahir dari rahimnya, apa? Aku tidak akan melupakan engkau. Haleluya, amin ya. Tuhan tidak melupakan engkau. Cuman kata-kata ditinggalkan, Tuhan Tuhan gak adil sama saya. Ini. Enggak loh sama Tuhan, ingat baik-baik. Dia katakan lagi, apa dia katakan? Lihat, Lihat. aku telah melukiskan engkau di telapak Coba lihat. tanganku. Aku telah melukiskan di sini. Artinya apa dikatakan dilukiskan? Saya bekerja terus untuk memperbaiki, menolong dan memberkati hidupmu. Amin. Tuhan berkarya hanya untuk menolong engkau. Saya berkata, saya ukir di sini namamu, saya ukur di sini nikahmu, saya lukiskan di tanganku kehidupan. Tidak mungkin lupa. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Terus Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. masalah-masalahmu ada dan dilihat oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan amin umat Tuhan. Amin. Masalah-masalahmu dilihat Tuhan. Ditangani oleh Tuhan, dihandle oleh Tuhan. Tuhan tahu. Kuncinya cuma satu. Bersyukurlah. Amin umat Tuhan. Jangan sungut-sungut. Makin pahit engkau rasa, katakan, Tuhan engkau ada. Amin umat Tuhan.
bersyukurlah. Sebab kenapa? 17. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera. Pertolonganmu datang dengan segera. Terus. Tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan Tetapi engkau. ada niat orang mau merusak engkau, pasti Tuhan usir jauh-jauh. Haleluya, amin. Amin. Itu makanya umat Tuhan, sebelum kita tutup dalam perjamuan suci, ingat baik-baik. Diminta kepada kita banyak bersyukur. Sebab Tuhan sudah atur semuanya, bahwa ending daripada perjalanan kekristenanmu gilang gemilang dalam kemuliaan Tuhan. Amin ya. Amin. Ending daripada pekerjaanmu, ending daripada profesimu. Sakit, tidak apa-apa. Engkau dijepit, tidak apa-apa. Engkau dipersekusi, tidak mengapa. Ada Tuhanmu menyertai engkau. Haleluya, amin ya. Engkau maju, dibenci. Engkau kecil, mau diperas. Memang begitulah dunia ini. Ketika kita kecil mau diperas, ketika kita maju mau diracun, kan itu ya? Tapi ingat, Tuhan senantiasa hadir. Tuhan memberangkatkan engkau. Terus bagaimana cara memuji? Ini saya mau bacakan saja. Cara bersyukur, coba klik nomor 5. Itu ada di sana. Coba nomor 1 baca, cara bersyukur 1, 2 ya. Serukan namanya untuk dikenal semua bangsa. Dia makin banyak masalah mengatakan, saya punya Tuhan Yesus, amin ya. Lu amin sama Tuhan? Amin. Jadi kalau banyak masalah, jangan takut, katakan saya punya Yesus, amin. Amin ini, 2004 gitu ya, banyak masalah, saya punya Yesus, amin. Di sini kok nggak ada aminnya ini? Bisa kalian bersuara? Tuh. Katakan, saya punya Yesus. Saya punya Yesus. Tuh. Makin kau dipersekusi, saya punya Tuhan. Jangan malu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Bernyanyi untuk memecah kebaikan. Makin banyak masalahmu, bernyanyi. Makin ditekan, memuji Tuhan, amin. Amin umat Tuhan. Amin. Ada ibu-ibu banyak masalahnya. Mulai dari dapur sampai ke teras. Coba bernyanyi kek. Ada ibu-ibu begini. Masalahnya kecil aja. Cuma mungkin disenggak suami. Nah. Ditanya tetangga makin kencang nangisnya. Coba bernyanyi. Kalau banyak masalahmu, memuji Tuhan. El Shaddai. Dia besar. El Allah Maha Kuasa, berkatnya 2004 ya, amin ya. Saya mau lihat. Belum apa-apa. Udah om, saya nggak mau ibadah lagi. Kenapa kau nggak mau beribadah? Saya gini-gini. Udah pergi aja kau. Nggak boleh 2004. Banyak masalah. Tak usah. Udah, nantilah itu 2004. Amin ya. Tuh. Ada pemudi. Takut. Baru ditinggalkan sama apa? Sama si borjongnya. Terus nggak mau beribadah. Karena kalau ditinggal langsung apa? Tak usah. Betul ya? Ini berdua, kamu. Saya pilih yang lain. Lalu, aduh. Terus mau bunuh diri di bawah pohon tomat. Kristen apa? Mana?
Tuh. Nomor 2, 3, 2, ya. Bernyanyi untuk mempercakapkan semua kebaikannya. Terlalu baik Tuhan. Nomor 3. 3, 2, ya. Bermegah atas namanya, dengan suka hati mencari Ya, Dia. tingkatkan ibadah. Makin banyak masalah, makin melayani Tuhan. Amin ya. Amin nih. Makin banyak persoalan, makin apa? Banyak berdoa. Amin. Jangan malah renggang. Nomor 4. Terus setia dalam ibadah dan menyembah Dia. Nomor 5. Ingat selalu akan perbuatan yang telah dilakukan Ingat, Tuhan. Tuhan sudah tolong 2023. Amin. Amin. Tuhan tolong 2022. Amin. Tuhan tolong 4 tahun yang lalu. Amin. Amin. Tahun depan Tuhan tolong. Amin. Amin. Tahun depan Tuhan tolong. Amin. Bagian terakhir, ayo media. Apa itu tanah Kanan? Media. Loh, bagian terakhir terus naik. Sampai terakhir. Nah, dikatakan di sini, milik pusaka umat pilihan. Apa dikatakan? Apa itu tanah Kanan? Amin. Berlabuh di dalam Tuhan. Amin ya. Amin. Dialah pelabuhan jiwamu, dialah pelabuhan masa depanmu, dialah tumpuan akhir daripada perjalanan nikah dan pribadimu. Allah baik. Amin umat Tuhan. Kita berdiri semua. Dia terlebih besar